Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan namanya, menyerukan haleluya bagi Tuhan, dengan kita mau menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan nomor 16. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 5 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan kebangkitan. Tuhan yang bangkit mengalahkan maut. Marilah kita senantiasa
juga mengisi hari-hari kita untuk meninggikan Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit untuk kita, karena sungguh Dia layak menerima hormat, pujian, dan penyembahan kita. Mari kita memuji Dia dengan bermazmur dari Mazmur 42, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 42, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh saya minta kesediaan Saudari Eli untuk bisa membacakan, memimpin pembacaan ini untuk kita. Mazmur 42, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Untuk kepala musisi, nyanyian pengajaran kaum seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Elohim. Jiwaku haus akan Elohim, kepada Elohim yang hidup. Kapankah aku boleh datang menghadap Elohim? Air mataku telah menjadi makananku siang dan malam, sementara mereka terus berkata kepadaku, di manakah Elohimmu? Hal ini yang kuingat, aku mencurahkan jiwaku di dalamku. Aku pergi bersama orang banyak ke rumah Elohim dengan suara sukacita dan pujian, bersama mereka memelihara suatu perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku akan senantiasa memuji Dia, menyelamatkanku dan Elohimku. Amin. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Biarlah Mazmur ini juga menjadi ungkapan hati kita bahwa kita senantiasa merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
bagai pada gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cakapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya cakapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya cakapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Ya, shalom semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur seminggu ini Tuhan sudah menyertai, menolong, berkati kami, melindungi kami di setiap perjalanan-perjalanan yang kami lakukan, di setiap aktivitas kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau begitu ajaib, Engkau begitu baik. Engkau membawa kami ke pengalaman-pengalaman yang baru sepanjang minggu ini. Pengalaman-pengalaman di mana kami belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya firman-Mu menyegarkan, menguatkan, menginspirasikan, dan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nehemia, ya, dari kitab Nehemia, dan hari ini kita akan membahas Nehemia pasal yang ke-8, ya, Nehemia pasal 8, ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, bisakah saya minta korason kalau ada? Ya.
Ora bisa membaca Nehemia 8 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Masih mute kelihatannya, kita tidak mendengar suaranya. Apakah ada masalah dengan suaranya? Coba diinin lagi. Itu masih mute ya, coba di unmute. Oke, kalau error, mic-nya Cora nggak apa-apa. Shen ada, Shen? Ya, ini Shen dulu aja yang baca ya. Hadir. Ya, Shen yang baca. Baik, saya akan membacakan Nehemia pasal 8 ayat 9 sampai 12. Lalu Nehemia yang adalah gubernur dan Imam Esra ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat berkata kepada semua orang itu, hari ini adalah kudus bagi Yahweh, Elohimmu. Jangan kamu berduka dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan perkataan Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergi, makanlah yang berlemak dan minumlah yang manis, dan kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan apa-apa bagi dirinya. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Dan jangan biarkan hatimu sedih karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Lalu orang-orang Lewi menenangkan semua orang itu dengan berkata, diamlah, karena hari ini kudus, janganlah kamu bersusah hati. Semua orang itu pergi untuk makan dan minum serta membagi-bagikannya kepada orang lain sehingga membuat sukacita besar karena sudah mengerti akan firman yang telah diberitahukan kepada mereka. Ya, terima kasih Shen. Baik, sama-sama. Ya, ini lanjutan ya dari minggu lalu. Kita sudah membaca sebelumnya bagaimana tembok Yerusalem bisa terbangun hanya dalam tempo 52 hari. Ya, itu sebuah mujizat, ya, itu sebuah miracle. Bagaimana sebuah pembangunan yang besar, ya, membangun sebuah tembok kota loh hanya dalam 52 hari pada masa itu. Ya, dipimpin oleh Nehemia. Dia bisa memotivasi masyarakat Yerusalem pada masa itu ya untuk bahu-membahu bekerja sama walaupun ada tekanan yang luar biasa ya dari musuh-musuh orang Israel. Itulah sebabnya mengapa kitab Nehemia ini sering sekali dipakai menjadi rujukan mengenai kepemimpinan ya, mengenai leadership ya, bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa memimpin dengan baik, dengan cakap, dan bisa meraih goal, ya itu mencapai tujuan, ya itu seorang pemimpin itu harus seperti itu, ya dia bisa memimpin meskipun ada halangan, ada rintangan, bahkan dari tengah-tengah orang Israel sendiri, ya tapi Nehemia dia berhasil. Nah tetapi kita juga boleh belajar bahwa kitab Nehemia itu tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik. Ya, itu pembangunan fisik itu penting nggak? Penting. Ya, karena manusia itu butuh makan minum. Ya, manusia itu butuh tempat tinggal. Manusia itu butuh tempat berlindung. Ya kan? Manusia itu butuh rumah. Ya, kalau zaman sekarang manusia butuh itu transportasi, ya, butuh motor, butuh mobil, ya, butuh uang transport ya karena harus pergi ke sana kemari. Ya. Nah, tetapi pembangunan fisik tanpa pembangunan spiritual, pembangunan rohani itu omong kosong. Ya. Jadi Tuhan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus menebus kita itu bukan hanya menebus kita secara spiritual. Ya, bukan soal masa nanti. Ya, itu bukan hanya soal masuk ke surga. Apakah itu pasti? Pasti. Apakah itu sudah dijamin? Sudah dia jamin.
Ya, tetapi Tuhan Yesus, ya, Tuhan juga menebus kita itu, ya, dari kehidupan kita pada masa kini. Ya, kalau ada orang misalnya dia begitu terfokus pada hal-hal spiritual, ya, dan dia melupakan hal-hal fisik, ya, misalnya anak istrinya, ya, tidak diperhatikan, ya, tidak ada uang untuk sekolah anaknya, tidak ada cukup makanan yang bergizi di atas meja, itu omong kosong. Ya, Tuhan Yesus menebus kita bukan hanya untuk masa yang akan datang, tetapi Dia juga menebus kita pada masa kini. Ya, Dia mau kita menjalani hidup yang diberkati. Nah, bangsa Israel mereka sudah mengalami yaitu berkat Tuhan secara fisik dalam pengertian tembok itu sudah boleh dibangun, ya. Jadi pembangunan fisik sudah terjadi, mereka bersukacita. Maka sekarang fokusnya kita lihat itu setelah ya selesai pembangunan fisik itu adalah pembangunan secara spiritual. Ya, itulah sebabnya kita minggu lalu ya Ibu Pendeta sudah menjelaskan ya itu mengenai bagaimana Imam Esra ya membaca hukum Taurat ya didengarkan oleh seluruh masyarakat Yerusalem pada masa itu. Ya, mereka berkumpul dikatakan di dalam satu lapangan ya yang ada di depan gerbang air. Kemudian Imam itu Esra ya ahli kitab ya dikatakan membawa kitab Taurat Musa seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Israel. Ya, lalu kemudian Imam Esra dia membawa Taurat ke hadapan seluruh jemaat baik laki-laki maupun perempuan sehingga semua orang yang mendengarkan dapat memahami dan mengerti. Ya, ia membacanya beberapa bagian dari dalam kitab itu, ia membacanya di halaman yang ada di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti dan seluruh umat mendengarkan serta memberikan perhatian pada kitab Taurat itu. Ya, jadi dari pembangunan fisik sekarang adalah pembangunan spiritual. Ya, dan dasar dari pembangunan spiritual adalah apa? Membaca hukum Taurat. Ya, membaca firman Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah dasar dari pembangunan secara fisik. Nah, itu kita sudah membahas minggu lalu ya, bagaimana orang Israel mereka membaca, kemudian kitab Taurat itu dijelaskan ya dan juga diberikan arti dan pengertian ya pada bacaan itu. Ya, diberikan pengertian pada bacaan itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi firman Tuhan itu harus juga diterjemahkan, harus juga dijelaskan ya apa maknanya. Ya, itulah sebabnya mengapa kita setiap minggu ya kita bertemu seperti ini, kita beribadah kepada Tuhan, lalu kemudian kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu dijelaskan apa artinya untuk kita. Ya, apa artinya untuk kita pada masa itu dan juga apa artinya untuk kita pada masa kini dan apa implikasinya atau aplikasinya untuk kita pada masa kini ya sehingga kita tidak hanya kita mengerti tetapi kita juga diberikan kemampuan untuk menerapkannya ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, nah lalu kemudian dalam teks yang tadi kita baca itu ya kalau di dalam Alkitab kita ini Alkitab Tronik kita dikasih judul This Day is Holy ya hari ini hari yang kudus. Ya, nah kemudian kita melihat tadi ayat yang ke-9 kita sudah baca Nehemia yang adalah gubernur juga kemudian Imam Esra ahli kitab ya jadi teolognya ini ya Imam Esra ini serta orang-orang Lewi yang mengajar umat berkata kepada semua orang itu hari ini adalah kudus bagi Yahweh Elohimmu jangan kamu berduka cita dan menangis ya karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan perkataan Taurat itu ya mereka sepertinya terlihat berduka cita ya mereka itu menangis ya sebetulnya itu bukan tangis duka cita ya tetapi itu adalah tangis ya itu mereka merasa haru ya atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka lalu berkatalah ia kepada mereka
Pergi makanlah yang berlemak, ya, jadi makan enak begitu ya, makan daging ini kan, dan minumlah yang manis ya. Jadi memang mereka ini harus bersukacita begitu ya, dan kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan apa-apa bagi dirinya. Jadi perhatikan orang-orang yang juga tidak punya cukup makanan, harus juga mereka dibantu. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, dan jangan biarkan hatimu sedih karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Lalu orang-orang Lewi menenangkan semua orang itu dengan berkata, diamlah, karena hari ini kudus, janganlah kamu bersusah hati. Semua orang itu pergi untuk makan dan minum serta membagi-bagikannya kepada orang lain, sehingga membuat sukacita besar karena sudah mengerti akan firman yang telah diberitahukan kepada mereka. Ya, nah jadi kita lihat bahwa perikop ini ayat 9-12 itu berbicara bagaimana orang Israel mereka harus berubah ya. Mereka harus berpindah dari duka cita kepada sukacita. Ya, dari ratapan kepada ya itu pesta atau itu sorak-sorai. Ya. Nah, jadi topik kita pada pagi ini adalah mengenai sukacita yang sejati ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita bisa mengalami ya atau menikmati ya sukacita yang sejati ya, itu yang menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, mengalami sukacita yang sejati. Ya, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang sejati. Ya, nah saya ingat ada satu peristiwa ya, udah cukup lama itu, dulu saya pernah khotbah diundang oleh sebuah gereja suku ya, nggak usah saya sebut gereja apa. Ya, tapi ini gereja ini itu sangat terkenal sekali ya. Ya, nggak boleh tepuk tangan kalau ibadah, ya toh. Nggak boleh pakai gitar, harus pakai organ. Ya, atau orgel gitu kan, yang gede itu. Ya, ini satu gereja suku di Jogja mengundang saya untuk menyampaikan khotbah Natal ya pada waktu itu. Lalu kemudian saya melihat ya bahwa itu kan perayaan Natal itu kan sebetulnya kan apa? Kita menghadiri itu pesta ulang tahun, ya kan? Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda diundang ke sebuah pesta ulang tahun, ya itu nuansanya nuansa apa? Ya, nuansanya adalah nuansa sukacita, ya kan? Nuansa kegembiraan. Ya, jadi kita penuh dengan senyum, bahkan kita ada tertawa, ya, kita bersenang-senang dengan teman-teman kita, ya, atau dengan para undangan yang lain, ya, kita bertepuk tangan, kita bermain musik dengan sukacita, ya, itu dengan gembira, ya. Nah, jadi perayaan Natal itu seharusnya momennya adalah momen gembira, ya, momen sukacita. Beda misalnya kalau kita menghadiri itu sebuah event, yaitu event pemakaman, ya, atau ibadah penghiburan misalnya, ya itu kita pakai pakaian hitam, lalu kemudian kita berbicara lebih sedikit, ya itu berbicara lebih pelan seperti itu, ya. Nah jadi karena ini saya diundang di perayaan Natal itu, ya di satu gereja suku di Jogja itu, kemudian saya bilang, ya ini saya lihat ini mukanya ini muka-muka pepaya nih saya bilang ya, jadi semuanya merayakan Natal itu dengan suasana yang tegang. Ya, tidak ada tepuk tangan, ya, tidak ada, ya tidak terasa ada sukacita lah kira-kira begitu. Ya. Nah, habis saya khotbah, kemudian ada kata sambutan, ya, itu saya lupa ketua majelis atau ketua panitia Natalnya begitu, tapi orang tua, dia bilang begini, kita tidak bertepuk tangan, kita tidak tersenyum, karena kita sedang beribadah. Nah, jadi ya saya tidak saya tidak menghakimi ya bahwa atau tidak mengatakan bahwa mereka tidak bersukacita. Saya yakin mereka juga bersukacita begitu ya. Tetapi ekspresi sukacitanya itu tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan itu adalah ekspresi sedih begitu ya. Ekspresi yang muram. Ya, bahwa kalau menghadap Tuhan itu ya tidak boleh ketawa, harus serius, ya harus muram begitu kan, harus kusyuk ya seperti itu.
Ya. Nah, sehingga satu pertanyaan, apakah Tuhan kita itu seperti itu? Ya, tadi kita sudah membaca bagaimana orang Israel, firman Tuhan dibacakan, kemudian mereka apa? Mereka meratap. Ya, itu mereka menangis, ya, itu mereka sedih. Ya. Nah, sehingga kemudian itu diingatkan, ya, itu mereka ditegur, jangan kamu bersusah hati, jangan kamu sedih. Ya. Nehemia bilang seperti itu, Imam Esra juga, ya, ini adalah hari sukacita. Ya, sukacita Tuhan itu ada di tengah-tengah kamu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita melihat di sini, ya, dalam Nehemia, ya, jadi di dalam Nehemia ini, kalau kita perhatikan di sini, ya, itu terjadi sebuah kebangunan rohani, ya. Jadi ada sebuah kebangunan rohani yang sedang berlangsung. Ya, tadi kita sudah melihat, ya, bahwa yang utama itu bukan hanya soal pembangunan fisik, ya. Kalau manusianya nggak dibangun, ya percuma. Ya, itu sama dengan bangsa Indonesia ini kan. Kalau misalnya pemerintah kita tuh hanya sibuk, ya, dengan pembangunan fisik begitu kan, bangun jalan tol, bangun IKN, ya, itu bangun bendungan-bendungan, ya. Nah, dan pada saat yang sama kerohaniannya tidak dibangun, ya, karakternya, ya, itu karakter yang kudus tidak dibangun, maka, ya, kita ini nanti akan menjadi bangsa yang barbar. Ya, kita menjadi bangsa yang barbar. Ya, kita melihat ada banyak itu bangsa-bangsa yang yang mereka itu sebetulnya, ya, itu mereka itu cukup maju. Ya, itu mereka cukup maju, negara maju, tetapi kehidupannya itu seperti apa? Ya, itu contohnya misalnya Amerika. Ya, itu mengapa begitu masif sekali penembakan-penembakan massal di Amerika? Begitu banyak, ya, orang mati, ya, di jalan-jalanan di kota-kota di Amerika. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal mereka itu kurang apa? Ini adalah sebuah negara yang paling kaya dan paling maju di dunia. Ya. Nah, tetapi mengapa, ya, bukan hanya itu penembakan massal, ya, angka aborsi juga luar biasa tinggi, yaitu di Amerika. Ya, kemudian yang namanya kawin sejenis, ya, itu dilegalkan. Ya, itu mengerikan sekali, Saudara, kalau kita perhatikan. Ya, itu kondisi Amerika. Ya, itu kenapa? Karena orang fokus pada apa? Pembangunan fisik, pembangunan materi. Ya, tapi bukan atau tidak juga memfokuskan pada pembangunan spiritual. Ya, itu pembacaan Alkitab, ya, di sekolah-sekolah milik pemerintah di Amerika itu dilarang. Ya, dulu waktu zaman si Donald Trump, ya, itu dari Partai Republik, itu dianjurkan untuk lagi mereka mulai berdoa di sekolah, kemudian baca Alkitab. Tapi sekarang yang menang itu dari liberal kan, si Joe Biden. Ya, itu dilarang. Oh, tidak boleh itu membicarakan soal imanmu kepada orang lain yang tidak sealiran denganmu. Ya, itu yang terjadi di Amerika. Ya, sehingga kita lihat, ya, kemudian negara-negara maju itu mengalami apa? Degradasi moral yang luar biasa. Nah, itu kebalikan dari apa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nehemia. Ya, tembok sudah dibangun dan sekarang sedang terjadi sebuah kebangunan rohani, ya, dan itu yang Tuhan mau. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau di tengah-tengah umatnya itu ada terjadi kebangunan rohani. Ya, mereka membaca Alkitab, mereka merenungkannya, dan mereka mengerti isi dari firman Tuhan itu. Esra dan beberapa ahli Taurat membacakan firman Tuhan kepada orang-orang dari fajar hingga tengah hari. Ya, mereka membacakannya dan bukan hanya membacakannya, mereka menjelaskan artinya. Orang-orang menanggapi dengan menangis dalam pertobatan. Ketika mereka menyadari betapa buruknya mereka telah mengecewakan Tuhan. Ya, apakah orang-orang Amerika misalnya, ya, atau bangsa-bangsa di Eropa, termasuk bangsa kita, ya, apakah kita juga sudah menangis dalam pertobatan? Ketika kita menyadari, ketika anak-anak kita menyadari betapa buruknya kita sudah mengecewakan Tuhan. Ya, ini berapa bulan ini apa sih yang kita dengar?
Ya, itu Verdi Sambo, ya kan? Satu keluarga itu suami istri. Ya, suaminya dihukum mati. Ya, dijatuhi hukuman mati. Banding kemarin tetap hukuman mati. Istrinya dijatuhi hukuman berapa itu? 20 tahun kalau tidak salah. Ya. Lalu kemudian kita mendengar itu kisah Mario Dendi, ya. Dia masuk penjara, bapaknya juga masuk penjara. Itu Rafael. Ya, kasus terima gratifikasi, kayanya luar biasa. Lalu kemudian kita melihat ini ada polisi yang lain ini belakangan ini, ya. Itu Ahrudin siapa? Hasibuan. Iya kan? Ya, dia menyaksikan, dia memberikan perintah anaknya mukuli entah itu temannya atau orang lain begitu, itu dipukuli, lalu kemudian dia sekarang diperiksa, kasusnya macam-macam, ada pencucian uang lah, itu menimbun solar lah, kemudian ada satu Kapolda ya, itu di Sumatera Barat, Teddy Minahasa, juga sudah dituntut hukuman mati. Kasus apa? Penyelundupan narkoba, Jenderal Bintang 2. Itu baru di institusi kepolisian. Bagaimana dengan di kejaksaan? Bagaimana dengan di kehakiman? Bagaimana di instansi-instansi lain? Kementerian-kementerian lain? Ya, kita melihat ya betapa sebetulnya ya pemimpin-pemimpin kita, ya bahkan mungkin termasuk diri kita itu begitu bobrok sekali. Ya, betapa buruknya kita sudah mengecewakan Tuhan. Ya, itu yang terjadi kan? Ya, ini kalau kita lihat ya, itu yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Jadi kita bicara soal Amerika atau negara-negara Eropa yang sudah mulai meninggalkan, bukan hanya sudah mulai, tapi sudah meninggalkan Tuhan. Tapi kita melihat juga bangsa kita. Ya, begitu banyak orang yang katanya beragama. Ya, dia masih menjalankan praktek agamanya mungkin. Ya, tapi perilakunya itu bagaimana? Ya, nah, orang-orang Israel menanggapi dengan menangis dalam pertobatan ketika mereka menyadari betapa buruknya mereka telah mengecewakan Tuhan. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada tempat yang tepat untuk air mata pertobatan, itulah yang disebut hari pendamaian. Ya, hari pendamaian itu jatuh pada tanggal 10 bulan ke-7 dan itu merupakan hari puasa dan pertobatan ya. Kita bisa membaca itu di Imamat 23 ayat 27 sampai ayat 32. Ya, tetapi Nehemia, Esra dan para pemimpin lainnya mengatakan kepada orang-orang untuk tidak berduka atau menangis pada hari ini, tetapi untuk berpesta. Ya, untuk berpesta, dan mereka menambahkan bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatannya mereka. Sukacita Tuhan itu adalah perlindungan mereka. Ya, sehingga kemudian kita tadi membaca di ayat yang ke-12, ya, kemudian mereka membuat sukacita yang besar. Ya, mereka bersukacita. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, itu namanya manusia kan itu kepribadiannya kan beda-beda ya. Ada yang tipe sanguin. Ya, orang sanguin itu adalah individu yang optimis, selalu bersemangat, ya identik dengan orang yang ekstrovert, banyak ngomong begitu kan. Nah, kalau Cik Sian itu adalah itu seorang sanguin. Ya, itu sanguin, ya itu senang apa namanya? Itu senang ngobrol, ya Pak Debi juga mungkin ya kelihatannya. Ya. Orang sanguin juga selalu kreatif dan ramah dengan orang lain, yaitu senang bergaul. Itu adalah tipe sanguin. Ya. Itu saya termasuk ada itu sedikit sanguin ya. Lalu melankolis, ya. Orang melankolis itu apa? Ya, itu menjelaskan keadaan pembawaan yang lamban, pendiam, murung ya, itu senang berpikir, sayu, sedih dan muram. Ya, orang dengan kepribadian melankolis memiliki kecenderungan sifat-sifat yaitu seperti di atas tadi, yaitu bawaannya itu serius. Ya, itu adalah tipikal orang melankolis. Ada juga yang flegmatik. Ya, itu mamanya Joseph itu tipe flegmatik. Sorry. Jadi kalau flegmatik itu mereka adalah tipe individu yang memiliki sifat ya, yaitu orang-orang yang mereka tuh
itu nggak senang ribut ya. Cinta damai, cenderung untuk menghindari konflik, individu, kemudian flegmatis akan lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada sebagai pelaku cerita. Ya, itu orang-orang flegmatik itu orang-orang yang bahkan ada bom meledak itu di sebelah rumahnya, dia itu tenang-tenang aja begitu ya. Jadi pembawaannya tenang. Ada juga yang tipe kolerik. Ya, kolerik. Ya, ini tipe kepribadian yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Jadi ya, jiwa kepemimpinan itu tinggi. Orang dengan kepribadian ini memiliki watak tegas dan dapat mengarahkan orang lain untuk bertindak ya. Itu tipe kolerik. Ya. Nah, jadi ini temperamen yang berbeda-beda menurut ilmu psikologis. Ya. Nah, kita tidak berbicara tentang temperamen di sini. Ya, tapi kita berbicara tentang sukacita Tuhan. Ya, sukacita Tuhan itu tidak dipengaruhi ya pada apa yang menjadi temperamen Anda. Biasanya orang itu temperamennya itu gabungan dari 2 bahkan bisa 3 ya, dari tadi itu ya, ada sanguin, kolerik, flegmatik, kemudian melankolik. Ya. Nah, jadi itu kegembiraan yang kita bicarakan di sini atau sukacita yang kita bicarakan di sini bukanlah kegembiraan atau sukacita dari temperamen. Ya, jadi walaupun orang itu melankolik misalnya ya, yang biasanya itu sebetulnya pembawaannya kelihatan itu serius, ya itu seperti murung begitu, ya tetapi dia tetap hatinya ya penuh dengan sukacita. Ada orang-orang yang serius, ya, yang kelihatannya itu pendiam, ya, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan itu sukacita ya, karena dia selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, dan di sini kita berbicara tentang sukacita dari Tuhan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 4. Ya, di situ firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan selalu atau senantiasa. Ya, senantiasa bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, ya ini kata Rasul Paulus, bersukacitalah. Mari kita melihat hidup kita hari ini, ya pagi ini. Apakah Anda sedang bersukacita? Apakah Anda masih bisa bersukacita? Kita masih bersukacita, ya ketika uang kita mungkin sekarang tinggal 20.000. Ya kan, ini bulannya udah tua banget ya, tanggal 30, sudah terima gaji belum? Ya, apakah kita masih tetap bersukacita ketika kendaraan kita misalnya diserempet orang? Apakah kita masih tetap bersukacita ketika apa? Lamaran kita untuk pekerjaan itu ditolak misalnya. Apakah kita masih tetap bersukacita ketika gaji kita dikurangi ya oleh karena itu perusahaan mengalami kesulitan keuangan? Apakah kita hari ini masih tetap bersukacita di dalam Tuhan? Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan sukacita Tuhan? Ya, kita akan melihat kepada teks kita. Di mana kita bisa menemukan sukacita Tuhan? Ya, nah ternyata kalau kita melihat teks kita tadi, ya Tuhan dan firman-Nya harus menjadi sumber sukacita yang besar bagi orang percaya. Kita bisa menemukan sukacita Tuhan itu dari apa? Dari firman-Nya. Firman-Nya menjelaskan kepribadiannya dia. Firman-Nya itu menjelaskan siapakah Tuhan yang kita sembah. Ya. Itu seseorang, apapun yang dia imani, atau sosok Tuhan yang dia percayai, itu akan menentukan ya sosok Tuhan yang seperti apa yang dia sembah. Dan di dalam kekristenan, ya di dalam Alkitab, Tuhan yang kita kenal itu adalah ternyata Tuhan yang penuh dengan sukacita. Dan Tuhan yang melimpahkan sukacita di dalam kehidupan umatnya. Amin ya. Tuhan kita itu dia tidak mau, dia tidak senang ya kita itu hidup dalam kesedihan. Ya, dalam keputusasaan.
kita hidup dalam kebencian. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang sudah menganiaya kamu. Jangan menyimpan kebencian. Ya, harus menjadi pengampun. Ya kan? Nah, karena apa? Itu karakter Tuhan kita itu ya seperti itu. Dia adalah karakter itu pengampun. Ya. Tidak hanya di perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, Yesaya misalnya dikatakan, itu firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ya, ataupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, selama kamu bertobat, Tuhan akan menerima pertobatanmu. Selama kamu sungguh-sungguh menyesali dosamu, maka Tuhan pasti akan mengampunimu. Itulah karakter Tuhan kita. Ya, karakter Tuhan kita itu adalah ya tidak peduli seberapapun besarnya dosa kita, selama kita mengakuinya dan sungguh-sungguh bertobat, Dia akan ampuni. Ya, tetapi dosa kita sekalipun kecil sekali, kalau kita tidak mengakui dan bertobat, ya Dia tidak bisa mengampuni. Ya, nah jadi firman Tuhan itu memberikan pemahaman kepada kita seperti apakah sosok yang yaitu sosok Tuhan yang kita sembah. Ya kan? Tapi ada keyakinan-keyakinan tertentu ya itu di luar sana, ya di luar Alkitab yang apa? Yang Tuhannya itu menuntut umatnya itu untuk apa? Untuk datang kepadanya. Kalau datang kepadanya itu mesti khusyuk. Ya. Harus serius. Kemudian dia memberikan begitu banyak tuntutan-tuntutan kepada umatnya untuk dia lakukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Kalau tidak, kamu akan dibenci oleh saya. Ya, itu beda dengan Tuhan di Alkitab. Karena Tuhan di dalam Alkitab itu digambarkan seperti apa? Bapa. Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Bapa yang tetap menerima dan menyambut kita. Ya, bahkan sekalipun kita itu nakal, ya kan? Dia tetap akan mengakui kita sebagai anak. Hubungan itu, ya karena itu di dalam Kristus, kita sudah dibeli dengan darah Kristus, maka hubungan itu tidak akan pernah bisa berlalu. Tidak ada yang bisa memisahkan. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Elohim? Itu penindasan, ya itu kesengsaraan, ya roh-roh yang lain, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, nah jadi Tuhan itu adalah sumber sukacita yang besar bagi orang percaya. Ya, Tuhan dan firman-Nya. Jadi itu nggak boleh dipisah ya. Tuhan dan firman. Ya, karena firman-Nya itu menjelaskan siapakah sosok Tuhan yang kita sembah. Sukacita Tuhan adalah sukacita yang dimiliki Tuhan sendiri. Ya, Dia mengungkapkannya kepada kita melalui firman-Nya yang memberitahu kita tentang keselamatannya yang besar dan sukacita yang dibawanya. Ya, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan kita itu dikenal sebagai Sang Penebus. Dia dikenal sebagai Sang Pembebas. Ya, Dia dikenal sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Ya, sehingga kita bisa bersukacita dengan apa? Dengan Dia, ya di dalam Dia. Kenapa? Itulah yang Dia lakukan, saudara-saudara. Untuk itu. Ya, Dia sudah melakukan semuanya. Semua sudah Dia lakukan. Semua sudah diberikan. Makanya firman Tuhan mengatakan, Dia tidak menyayangkan putranya sendiri, tapi memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan semua yang lain kepada kita? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, mintalah maka kamu akan diberi. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu
inginkan, maka kamu pasti akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Itu akan diberikan kepada. Ya, jadi ini saudara. Ya, Tuhan sudah memberitakan kepada kita keselamatan yang besar. Jadi sukacita, sumber sukacita kita itu, ya dari mana kita mendapatkan sukacita? Dari Tuhan dan firman-Nya. Jadi itu yang terjadi pada orang Israel. Ya, mereka membaca firman Tuhan sehingga mereka bisa mengerti karakter Tuhan. Lalu kemudian Imam Besar Esra, ya, dan juga para ahli kitab, itu ahli kitab ya Esra, dan juga semua ahli-ahli kitab yang lain, mereka menghibur rakyat, bilang jangan sedih, ya oleh karena Tuhan dan firman-Nya itu adalah sumber sukacita kita. Lalu kemudian yang kedua, dari mana kita bisa mendapatkan sukacita Tuhan? Itu keluar dari apa? Pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang sejati. Orang bisa bersukacita kalau apa? Ya, dia bertobat. Ya, yang membuat kita tidak bisa bersukacita itu adalah apa? Kalau kita ada dosa, ada kesalahan, dan kita belum akui. Dan dosa itu mengganggu kita. Ya, kita dapat berasumsi bahwa air mata di Nehemia 8 ayat 9 itu adalah air mata pertobatan. Ya, itu adalah air mata pertobatan ya. Mengapa? Karena di pasal 9 kita bisa membaca ya, nanti Bu Arni mungkin akan menjelaskan atau saya. Ya, pasal 9 adalah doa pengakuan yang diperpanjang isinya. Mereka mengakui dosa-dosanya. Bahwa mereka dibuang, mereka terusir dari Yehuda. Ya, mereka menjadi tawanan bangsa lain, mereka diserahkan kepada bangsa lain. Mengapa? Karena mereka berbuat dosa. Dan dosa itu adalah dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mulai dari para pemimpinnya, rajanya, ya, itu pada waktu itu, sebelum kemudian Tuhan mengirim orang Babel, Nebukadnezar, untuk menghancurkan Israel, ya, Yerusalem, semuanya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Ya, mereka menyembah dewa-dewa asing, Astoret lah, Molok lah, dan sebagainya. Dan Tuhan menghukum mereka sedemikian rupa. Ya, nah jadi itu adalah air mata pertobatan. Ya, sukacita Tuhan itu akan keluar dari pertobatan yang sejati. Ya, nah kegembiraan yang dangkal itu tuh apa? Ya, jadi ada orang yang kelihatannya mereka sukacita, kelihatannya mereka gembira, kelihatannya mereka seperti seorang pemenang, tetapi itu hanya ya itu sesuatu yang hanya superficial saja, hanya di permukaan saja. Ya. Mengapa? Karena mereka mengabaikan dosa sebagai masalah besar dan terus berjalan dengan bahagia, sepertinya bahagia. Padahal hidup dalam dosa. Itu bukan sukacita Tuhan. Ya, ini saya tadi pagi itu sambil persiapan saya lihat berita, ada berita itu. Ya, Nikita Mirzani. Anda tahu ya Nikita Mirzani ya. Ini kan bikin heboh terus itu kan, si Nyai katanya. Udah kawin berapa kali begitu, hamil di luar nikah, yang terakhir itu dengan, saya tidak tahu itu, dia punya pacarnya itu orang apa. Namanya sih nama-nama Italia begitu. Ya, itu pacarnya meninggalkannya, bawa pakaian-pakaian mahal dan juga barang-barang mahal miliknya, sekarang kabur ke mana itu, Thailand kalau nggak salah. Ya Anda bisa baca itu nanti. Nikita Mirzani. Jadi trending topik tuh. Ya kan? Dengan gaya hidupnya yang seperti itu. Saya tidak katakan bahwa ya itu saya lebih baik dari dia, kita lebih baik dari dia, tapi coba lihat. Dosa itu diekspos sedemikian rupa. Dan apa yang dia lakukan itu pasti mempengaruhi banyak orang. Ya kan? Nggak apa-apa kok. Ya. Itu hidup serumah dengan orang yang bukan suami,
atau yang bukan istri, nggak apa-apa kok. Itu hamil di luar nikah misalnya, nggak apa-apa kok. Ya kan? Tapi itu kita lihat, itu seperti apa itu hidupnya. Ya, nah jadi itu adalah kegembiraan yang datang. Kelihatannya dia gembira gitu kan. Kelihatannya itu kelihatan dia bahagia, tapi itu percayalah saudara, tidak ada kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan yang berdosa. Tidak mungkin. Kita mesti tekankan itu kepada anak-anak kita. Ya, kegembiraan yang sejati, sukacita yang sejati itu adalah kalau apa? Hubungan kita secara rohani itu benar dengan Tuhan. Ya. Tidak ada dosa-dosa yang kita simpan. Kita harus mengakui itu. Kita tidak boleh mengabaikan dosa. Ya, orang yang mengabaikan dosa sebagai masalah besar dan terus berjalan, ya, kelihatannya dalam tanda kutip berjalan dengan bahagia, merasa itu bukan masalah. Ya, pada waktunya firman Tuhan mengatakan dosamu akan menyatakannya. Kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, pada waktunya kita akan menuai apa yang kita perbuat. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kunci sukacita Tuhan itu menjadi milik kita. Hidup benar. Ya, kalau kita tidak lakukan itu berbahaya sekali, saudara. Ya, sebuah ironi di dalam kitab suci. Ya, jadi ini sebuah ironi ya, bahwa orang percaya meratapi dosa sekaligus bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi orang yang meratapi dosanya, itu makanya firman Tuhan mengatakan, ya berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Itu jangan salah ya. Itu firman Tuhan itu, ya itu perkataan Yesus, ucapan bahagia itu bukan berbicara itu berbahagia ya kalau kamu berduka cita, misalnya ada orang meninggal atau keluargamu meninggal, kamu berduka cita. Itu bukan itu konteksnya. Konteks perkataan Yesus itu, berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihiburkan, itu berbicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita karena dia meratapi dosa-dosanya. Dia meratapi ketidakberlayakannya. Dia menyadari dia orang berdosa. Dia tidak lebih baik dari orang lain. Karena pada saat yang sama, orang itu akan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Orang yang meratapi dosanya pada saat yang sama, dia akan mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau kita sudah mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita, tidak ada kondisi apapun yang bisa menghalangi sukacita kita. Kita pasti bersukacita. Mengapa? Karena kalau kita melihat Tuhan, ya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, berada di hadapan hadirat Tuhan, maka kita bisa ya memahami, mengenal diri kita seutuhnya, ya, dan memahami diri kita dengan benar. Ya. Ini contohnya ya. Anda ingat nggak itu kisah Tuhan Yesus berikan perumpamaan? Ada 2 orang katanya yang masuk ke bait suci berdoa. Yang pertama itu orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat dia berdoa, ya, dia menengadah ke atas. Kemudian dia bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku tidak seperti orang lain. Aku bersyukur kepadamu, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku berpuasa, aku bersedekah. Ya, aku menjalankan Taurat. Tapi kemudian Yesus mengatakan masuk seorang, ya itu pemungut cukai, orang berdosa masuk ke dalam bait suci. Dia berdoa, dia tidak berani menengadah ke atas. Ya. Dia menunduk. Sambil memukul dirinya, dia mengatakan, Tuhan, aku manusia celaka, aku sudah berdosa. Itu Yesus, dia bilang apa? Sesungguhnya yang dibenarkan itu siapa? Si pemungut. Ya. Mengapa orang Farisi itu, mereka tidak akan mengalami sukacita yang sejati? Ya, mereka tidak dibenarkan. Karena apa? Mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain.
Nah, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus belajar seperti si pemungut cukai itu. Kita harus membandingkan diri kita dengan Tuhan, dan kemudian kita mengatakan, saya tidak layak. Tuhan, saya tidak layak. Saya tidak layak menerima semua kebaikan. Saya tidak layak untuk mendapatkan semua yang bisa saya miliki hari ini. Saya tidak layak di hadapan. Maka Tuhan akan menebus kita. Tuhan akan memberikan kita pengampunan, dan karena Dia sudah memberikan kita pengampunan, tidak ada lagi beban dosa, maka apa? Kita pasti akan mengalami sukacita. Ya, jadi sukacita Tuhan itu keluar dari pertobatan yang sejati. Yang ketiga, sukacita Tuhan kita alami melalui apa? Hidup dalam kekudusan. Ya, orang akan mengalami sukacita Tuhan kalau apa? Dia hidup dalam kudus. Dia hidup kudus karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Artinya apa? Dia terpisah dari dosa. Dia terpisah dari hal yang duniawi. Kita akan mengalami sukacita Tuhan kalau apa? Kita menguduskan pemikiran kita. Kita tidak melulu berpikir soal gimana ya saya bisa kaya ya, gimana saya bisa punya uang banyak ya. Ya, itu beda ya. Kalau kita misalnya itu berpikir begini, Tuhan, gimana saya bisa memberdayakan orang lain? Tuhan, ini bagaimana saya bisa membuat orang lain itu bahagia? Kalau getaran jiwa kita, kerinduan kita adalah itu, untuk menjadikan hidup orang lain itu jadi lebih baik. Ya kan? Artinya apa? Kita memisahkan. Ya, itu motivasi hidup kita itu enggak lagi untuk apa? Jadi orang kaya, jadi orang terkenal, punya uang banyak. Ya, dan itu kita gantikan dengan Tuhan, gimana hidup saya ini bisa lebih baik untuk orang lain. Memikirkan kesejahteraan orang lain. Anda pasti akan berubah. Saya sedang belajar untuk itu. Tiap Sabtu saya naik ke Gunung Kidul itu, ngurusin kambing itu. Silang-silangkan kambing, atur sana, atur ini. Dan puji Tuhan pelan-pelan terjadi revolusi. Yang tadinya nggak punya kambing, sekarang bisa punya kambing 7-8 ekor. Yang dulunya mereka hanya bisa pelihara kambing murah ya, 1,5-2 juta itu kambing murah. Sekarang bisa mereka itu pelihara kambing yang kalau dibeli di pasaran harganya 8-12 juta satu ekor. Kita ingin membahagiakan mereka, jemaat Tuhan. Kemarin kita jual satu kambing betina yang tidak produktif cukup besar. Itu saya ditanya sama mitra di sana. Ini mau dijual berapa Pak Kornel? Saya bilang ya minimal 1,5 juta lah, saya bilang. Dulu kami itu lebih kecil dari situ, kita jual 1,5 juta. Itu sedikit lebih kecil dari itu, saya bilang. Mereka kemarin jual itu 2 juta. Oke, 2.600.000 buat yang pelihara, 1,1 juta buat kandang nori, lalu kemudian saya bilang itu 200 buat pagi ya, itu untuk bantu you, saya bilang, bantu semen, you sudah itu menyemen itu kandangnya jadi bagus, dia punya kandang itu. Lalu kemudian 100.000 buat gereja. Jadi dari semua penjualan, 5% buat gerejanya. Ada GSJA, ada GBI, ada GKN, ada Gereja Baptis, ada apa lagi? GPDI. Kita punya pemikiran untuk merevolusi kambing-kambingnya dan mensejahterakan gereja-gereja jemaat-jemaat yang ada di sana. Ya, nah, jadi itu artinya apa? Kita punya pemikiran, kita punya potensi kita, itu kita apa? Kita kuduskan, kita khususkan. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Untuk kebaikan orang lain. Ya, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi sukacita Tuhan kita alami melalui hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu tidak hanya bicara soal
kita bebas dari dosa atau kita menyucikan diri kita dari dosa, tidak. Kudus, kata kados itu artinya dipisahkan. Dipisahkan itu artinya apa? Segenap eksistensi kita, pemikiran kita, mata kita, tangan kita, ya pekerjaan kita, semua kita khususkan. Kita khususkan untuk apa? Kita khususkan untuk Tuhan. Kita khususkan untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan kebaikan. Kita memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya ya istri, bukan hanya suami, bukan hanya anak-anak kita, tapi semua orang yang kita temui di jalan kita. Maka kita akan mengalami sukacita Tuhan. Ya, Anda tidak akan bisa mengalami sukacita yang sempurna kalau Anda itu hidup itu hanya untuk dirimu sendiri. Tidak bisa. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau menerima. Betul tidak? Semakin banyak engkau memberi, ya itu memberi bukan hanya bicara soal uang, loh. Memberikan perhatian, memberikan pemikiran. Semakin banyak kau berkorban, semakin banyak berkat Tuhan itu dialirkan di dalam kehidupanmu. Itu pasti, itulah prinsip firman Tuhan. Ya kan? Makanya firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan apa? Kau memberi, itu seperti apa? Apa itu yang dikatakan? Itu ditekan itu. Seperti apa itu? Gandum atau apa itu? Yang ditekan. Tapi berkatnya tidak habis-habis. Mau nggak kita mengalami hidup yang berkatnya itu nggak habis-habis? Tuhan itu luar biasa. Ya, dia bekerja di luar dari kemampuan kita untuk memahaminya. Kalau yang kita lihat ini sehari-hari adalah sesuatu yang bisa kita pahami, berkatnya itu sesuatu yang kita pahami, itu mah biasa. Ya, itu juga terjadi pada orang-orang di luar dia. Orang-orang tidak mengenal Tuhan pun mengalami begitu. Ya, tapi kalau Tuhan sudah bekerja, dia bertindak, waduh, itu dahsyat. Ya, jadi sukacita Tuhan kita alami melalui hidup dalam kekudusan. Nehemia 8:11. Lalu orang-orang Lewi menenangkan semua orang itu dengan berkata, diamlah karena hari ini kudus. Janganlah kamu bersusah hati. Hari ini kudus. Artinya apa? Mereka mengkhususkan hari itu untuk mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, memfokuskan perhatian mereka kepada Tuhan. Hari ini kudus, kata orang-orang Lewi. Jangan kamu bersusah hati. Ya, dan hari ini kita mengkhususkan hari ini untuk dengar firman Tuhan, bukan? Untuk bersekutu bersama, bukan? Ya, bersekutu di dalam gereja. Ya, ini lintas langit ini, lintas udara. Ya kan, luar biasa kan teknologi ini. Hari ini kudus. Kita mau bersukacita di dalam. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita. Ya, ini satu kisah. Ya, John Piper ini dia seorang pengkhotbah yang terkenal dari Amerika. John Piper bercerita tentang suatu sore yang dia habiskan bersama Joseph Stone. Ya, jadi Joseph Stone ini seorang pendeta Rumania yang menderita di bawah komunis. Ya, dulu itu Rumania, Bulgaria, ya Uni Soviet, ya itu semua adalah negara komunis, ya kejam itu ya sistem pemerintahannya. Orang Kristen banyak ditekan, ya di Korea Utara ini sama ya, orang Kristen banyak dianiaya di sana, dipenjara dan sebagainya. Jadi kisahnya bisa kita baca dalam buku A Good Word Life, Book 2 Multnomah Press ya. Salah satu topik yang mereka diskusikan adalah bergembira di tengah penderitaan. Ya, bagaimana orang bisa bergembira di tengah penderitaan? Son bercerita tentang suatu hari ketika komunis datang ke rumahnya dan menyita hampir semua bukunya. Ya, ini pendeta itu, ya hartanya yang terbaik itu adalah bukunya. Ya, bukan uangnya, ya kan? Ya, seorang pendeta itu harta yang terbaik dari dia itu adalah bukunya, karena dia juga adalah teolog. Dia pengajar, dia butuh buku. Nah, para prajurit
ini ya prajurit komunis datang ke rumahnya, kemudian menyita hampir semua bukunya. Para prajurit membutuhkan bukti bahwa mereka mendapatkan buku-bukunya darinya. Jadi mereka menyuruhnya duduk di meja dan menulis di setiap buku yang mereka temukan di rumahnya. Ya, jadi dia disuruh menulis di setiap buku yang mereka temukan di rumahnya, sementara mereka memotretnya melakukan ini ya, itu untuk sebagai bukti bahwa ini adalah bukunya si Josephson. Ya, pada satu titik dalam proses ini, Son menurunkan sebuah buku berjudul Joy Unspeakable and Full of Glory. Ya, sukacita yang tidak terkatakan dan kepenuhan kemuliaan dengan subjudul Is this your experience now? Ya, apakah ini yang sedang Anda alami saat ini? Ya, bukan hal yang menyenangkan bagi seorang pendeta untuk kehilangan buku-bukunya ya. Kalau Anda ini masuk kamar saya, di sini ada banyak buku. Ya, kami ini selalu baca buku, baca buku, baca buku. Ya, kalau enggak kita mau bicara apa ya kepada jemaat. Tetapi ketika dia membaca judulnya, Ton bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan itu, dan pada saat itu ya dibanjiri dengan sukacita yang besar di dalam Roh Kudus. Ya bayangkan dia dalam tekanan ini. Ya, prajurit datang bawa senjata, menyita bukunya, suruh dia nulis semua. Jadi bukti tuduhan ya bahwa itu bukunya adalah punya dia, nanti jadi dasar di pengadilan untuk dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi waktu dia membaca buku itu ya yang berjudul Apakah Ini Yang Engkau Alami ya, yaitu sukacita yang tidak terkatakan. Jadi Son itu bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan itu, dan pada saat itu dibanjiri dengan sukacita yang besar di dalam Roh Kudus. Dia kehilangan amarah. Ya, jadi orang kalau udah mengalami sukacita itu dari Tuhan, ya maka semua amarah kepada orang lain, kepada diri sendiri itu lenyap. Dia kehilangan amarah dan ketakutannya dan menyuruh istrinya untuk membuatkan kopi untuk itu tentara. Belakangan minggu itu dia harus berkhotbah. Jemaatnya tahu bahwa dia telah dilucuti dari buku-bukunya, ya itu harta, tadi saya katakan, itu harta yang terbesar ya dari seorang pendeta. Ya, dia telah dilucuti dari buku-bukunya dan diganggu setiap hari oleh para pejabat sehingga dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan khotbah. Hari itu Son berbicara dari Nehemia 8 ayat 10 yang tadi kita sudah baca. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan. Seorang pria di gereja begitu diliputi oleh kekuatan kegembiraan Son di tengah penderitaan sehingga dia tidak dapat mendengar apapun. Setelah teks itu, dia hancur dalam hatinya sendiri dan dia sangat diubahkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan buat kita, apakah penderitaan atau mungkin kita sedang mengalami hinaan atau kita sedang mengalami kesulitan hidup? Kalau hari ini Anda mengalami itu, ada penderitaan, ada hinaan, ada kesulitan, ada anggota keluarga yang sedang sakit, Anda seperti nggak tahu, ya ada satu masalah, yaitu mengalami jalan buntu sepertinya, tidak tahu. Apakah penderitaan, hinaan, kesulitan hidup seperti apakah yang pernah dan mungkin masih sedang Anda hadapi saat ini? Kalau kita masih merasakan atau mengalami itu saat ini, mari kita ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang besar. Ya, sukacita yang melampaui segala akal. Saya akan menutup firman ini, saya tiba-tiba teringat tadi dengan satu ayat firman Tuhan. Ya, ini sering biasanya saya bacakan kalau ada kedukaan. Ya, ini ayat firman Tuhan yang dahsyat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14. Saya kira ayat 27 ya. Nah ini. Jadi ayat 26 Yesus bilang,
Yesus mengatakan, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita dan sudah ada dalam diri kita toh, ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu akan mengajar, dia akan mengingatkan kita mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ini kata Yesus ya. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Itulah bagian kita, itulah jaminan. Kiranya hari ini kita boleh bersuka cita seperti yang dialami oleh umat Israel pada masa Nehemia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa sambil menaikkan doa syafaat. Apakah ada pokok doa yang ingin disampaikan? Silakan kalau ada pokok doa yang ingin disampaikan. Anak-anak yang mau ujian coy minggu depan UTBK. Oke. Oi Masuk. sama ini. Oi sama ini apa? Joseph ya. Joseph. Mungkin ada yang lain. Ya. Ada lagi? Kita terus doakan untuk Indonesia supaya Tuhan mencarikan capres sama cawapres yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh terpilih jadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Ya. Oke ya, kita berdoa. Ini suasana politik sudah mulai memanas ya, persiapan menjelang Pilpres tahun depan ya. Kita doakan siapapun Tuhan bekerja sehingga yang terbaik boleh memimpin bangsa. Oh ya, satu lagi. Oke. Kita juga doakan buat teman saya. Teman saya si Dion yang dia lagi ada masalah hidup. Ya, kita doakan Dion ya. Nah, Obatnya juga. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan saja sukacita kami yang sejati boleh ada. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin sukacita kami ketika kami mengerti firman, membaca, mengerti firman Tuhan. Tuhan menjamin sukacita kami ketika kami hidup dalam pertobatan yang sejati, mengakui semua dosa-dosa dan meninggalkannya. Dan kami juga dijamin sukacita kami ketika kami hidup kudus. Kami mau memusatkan pikiran, perasaan, dan keinginan kami. Dan semua yang kami lakukan tertuju untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Menyerahkan Uis, juga Joseph yang bulan depan akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka. Urapilah anak-anak-Mu ini, bimbinglah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal sebaik-baiknya. Berikan hikmat yang khusus.
dan buat mereka berhasil sehingga bisa diterima di perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini untuk bangsa kami yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif pada tahun depan. Kami berdoa siapapun yang nanti akan terpilih, kami mau percayakan itu bahwa itu adalah penetapan. Engkau siapkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan, dan pemimpin kami sanggup untuk mensejahterakan bangsa ini, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote. Semuanya boleh semakin maju dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga teringat saat ini untuk anak kami Dion dalam pergumulan keluarganya, papanya yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan juga dia dalam pergumulan keimanannya Tuhan, Engkau melawat dia, Engkau membalut semua luka-luka batin di dalam dirinya, dan Engkau ingatkan dia betapa Yesus sangat mengasihi dia, dan dia berharga di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkatilah Dion, jamalah anak ini saat ini. Kami berdoa juga untuk Cora dan Sen yang banyak bertemu, berdiskusi, berbincang-bincang dengannya. Jadikanlah kedua anak kami ini menjadi berkat sehingga membawa teman mereka Dion kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia. Tuhan berkati supaya gerejamu semakin berkembang dan juga banyak orang boleh dimenangkan dan juga diubahkan hidup. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah sukacita, berikanlah kebahagiaan yang sempurna di dalam hati mereka. Setiap kami yang sedang bekerja dalam pekerjaan kami, apapun profesi kami Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami Tuhan, sehingga semua yang kami pegang berbuah, semua yang kami pegang menghasilkan dan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak kami di dalam studi mereka. Berkati mereka Tuhan, baik yang ada di playgroup, di SD, SMP, SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Kami mau membawa satu persatu anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, supaya mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik dan boleh berhasil dengan studinya. Kami teringat untuk Cora juga yang sudah mengirimkan lamaran dan juga menunggu untuk waktu-waktu di mana dia akan mengirimkan lamaran ke lembaga lain. Tuhan, kami percaya Engkau siapkan tempat yang terbaik buat anak kami, sehingga dia juga boleh berhasil di dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkati kami semua hari ini, penuhi kami dengan sukacita. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita kembali akan memuji Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 454, Ku ingin berperangai seperti Yesus Tuhan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Mari kita bersaat teduh. Amin.